Bismillah. Malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar tidak akan turun kepada para pendusta. Salah satu keutamaan setiap datang bulan Ramadan ialah diturunkannya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja malam itu terjaga dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pada malam itu umat Islam sedang amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah. Malam itu sedang taklim wa ta'alum di masjid, mendengar ceramah agama dan nasihat agama. Malam itu sedang berzikir, membaca Al-Quran atau sedang melaksanakan sholat malam baik berjamaah atau sendirian, atau juga sedang berkhidmat kepada umat. Malam itu menyiapkan makan sahur bagi orang rumah atau menyiapkan makan sahur bagi yang sedang itikaf di masjid. Intinya jika malam itu terjaga dalam keadaan diridhoi Allah, maka akan mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar ini dijelaskan turunnya beserta para malaikat dan malaikat Jibril. Seraya berdoa, keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar ini akan diturunkan kepada orang yang diridhoi Allah saja. Orang yang dilaknat Allah tidak akan mendapat Lailatul Qadar. Di antara orang yang dilaknat Allah ialah orang yang mengaku-ngaku bapa orang lain, seperti mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, padahal zong, palsu atau tidak terverifikasi. Dalam hal ini ialah para Habib klan Ma'alwi. Maka golongan ini berdusta atas nama keturunan nasab mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka semua pendusta selama tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta adalah perbuatan tercela yang dilarang keras dalam Islam, karena dapat merusak diri sendiri, hubungan sosial dan membawa akibat buruk di akhirat. Ia bukan hanya ucapan yang tidak benar, melainkan juga mencakup penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan secara sengaja. Dusta dapat menjadi sumber segala kesalahan, karena orang yang berdusta akan terus berdusta untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga terjebak dalam lingkaran yang tidak baik. Selain itu, orang yang sering berdusta akan kehilangan kepercayaan orang lain, dan dipandang sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Di akhirat, para pendusta akan mendapatkan azab yang pedih, dan tempat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran tentang bahaya dusta. Al-Quran, Surah Al-Isra, 17, ayat 36. Dan janganlah kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan ditanya di hari kiamat kelak. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak berkata dusta, karena setiap perkataan yang kita ucapkan akan menjadi pertanggungjawaban kita di hari akhirat. Al-Quran Surah An-Nahl 16 ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berdusta adalah mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan dusta merupakan tanda kekufuran. Al-Quran Surah Al-Munafiqun 63 ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Nabi Muhammad, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah." Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta merupakan salah satu ciri khas orang munafik yang mengaku beriman, namun hatinya tidak benar-benar beriman. Hadis tentang bahaya dusta. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tatajallawna bil imani wa taktumuna bil kufri, fa inna min a'radil munafiqi ayyakuna idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana." Artinya, kalian memperlihatkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Sesungguhnya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari." Artinya, barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang bahaya berdusta. Wahai para habib, berhentilah dari pengakuan kalian sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwalah kepada Allah, takutlah akan ancaman siksa api neraka. Jika kalian tetap saja bertahan dalam kedustaan, maka pada bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang lebih utama dari 1000 bulan tidak akan sedikit pun memberi peluang bagi para pendusta, pembohong, membohongi umat. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.